Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu, kuasa-Mu yang Tuhan sudah limpahkan sehingga kami mampu menghadapi segala tugas aktivitas kami hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 1, ayat 3a sampai ayat yang keempat. Tertulis demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan atau lakukan atau fokuskan dalam hidup, Tuhan tidak memanggil kita untuk berhasil, sekalipun itu bisa tercapai. Tapi yang terutama yang Tuhan inginkan dalam panggilannya adalah agar kita taat. Kesuksesan dari panggilan Tuhan yang kita kerjakan bergantung kepada Tuhan. Sedangkan ketaatan itu untuk melakukan panggilannya bergantung kepada kita. Tidak jarang kita merasa tugas tanggung jawab kita begitu berat dan membuat kita tidak nyaman. Lalu kita sampai pada titik di mana ingin melarikan diri dari tugas tanggung jawab dari panggilan Tuhan. Tapi melarikan diri dari panggilan, dari tanggung jawab, tidak menyelesaikan masalah. Menghindari panggilan Tuhan hanya akan merugikan kita. Kita perhatikan kitab Yunus pasal 1 ayat 3a dan ayat 4. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus mengira bahwa dia bisa menghindari panggilan Tuhan, menghindari tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yunus sangat tidak suka untuk pergi ke Niniwe. Dia membenci orang-orang Niniwe, dan itu sebabnya dia tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Dia berusaha lari, menghindar, tapi menghindar dari panggilan Tuhan justru merugikan Yunus. Masih untung Yunus bisa diberikan kesempatan hidup. Seandainya Yunus mati ditelan ikan, maka kisah selanjutnya dari Yunus sudah tidak ada. Tapi kasih karunia Tuhan masih memberinya kesempatan. Lewat apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus ini, khususnya ketika dia lari dari panggilan Tuhan, kita belajar bahwa menghindari panggilan Tuhan hanya akan membawa kerugian bagi kita. Kerugian itu bisa berupa kerugian lahiriah, tapi bisa juga kerugian batiniah. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan dalam hidup. Yunus mungkin kelihatannya bisa berleha-leha di dalam kapal yang membawanya ke Tarsis, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak mengalami ketenangan. Ada damai yang hilang dari dalam hatinya. Begitupun kita kalau kita melarikan atau menghindar dari panggilan Tuhan, ada kedamaian yang hilang dari diri kita. Ketidaktenangan muncul dalam hati kita. Dan bukan hanya kerugian batiniah saja, saudara. Kita lihat bahwa ada kerugian lahiriah di situ. Kapal itu hampir hancur. Semua barang-barang dilemparkan ke laut. Ada kerugian yang terjadi dan keberadaan Yunus menjadi beban bagi orang lain.
Di saat kita menghindari tugas panggilan Tuhan, keberadaan kita bisa merugikan orang-orang di sekitar kita, merugikan keluarga kita, merugikan banyak orang di sekeliling kita. Dan kerugian yang lain yang akan terjadi ketika kita terus-menerus menghindari panggilan Tuhan adalah kerugian dalam kekekalan. Kita akan kehilangan upah yang Tuhan sediakan dan akan ada penyesalan yang terus-menerus karena kita tidak memenuhi panggilannya. Itu sebabnya selama kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas panggilan Tuhan, kerjakanlah itu dan selesaikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dan panggil untuk kita lakukan. Tuhan yang memanggil kita pasti akan menolong, memampukan, dan memberikan kekuatan. Yang penting dari kita adalah ketaatan untuk memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Jangan biarkan diri kita mengalami kerugian oleh karena menghindari panggilannya. Biarlah hidup kita selalu ada dalam keberkatan oleh karena kita taat memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan, mengingatkan, meneguhkan kami untuk tetap berada di dalam panggilan-Mu. Tidak menghindari, tidak melarikan diri, tapi setia dan taat memenuhi apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, sehingga kami dengan setia mengerjakan tugas tanggung jawab dan panggilan-Mu atas kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada semangat baru, ada penghiburan, ada karya ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.